harus dicarikan terhadap harga curah hujan yang sudah dimasukkan parameter Thiessen. Kemarin kan kalian sudah cari luas pengaruh stasiun hujan berdasarkan Thiessen. Jadi kan ada 4 stasiun, ya. Ada 4 stasiun dengan luas pengaruhnya masing-masing stasiun. Lalu dalam luas masing-masing stasiun, misalkan ada stasiun 1, 2, 3, dan 4. Lalu kemudian di convert, misalkan ini masih sentimeter, maka saya convert ke kilometer per segi. Oke, dapatnya sekitar 36,165. Setelah sudah di-convert menjadi kilometer per segi, lalu kemudian kita cari harga koefisien Thiessen dengan cara apa? Luasan stasiun A dibagi dengan luasan total dari das tersebut. Jadi ini jumlah stasiun pengaruh stasiun A, B, C, dan D adalah luasan das saya. Maka untuk mencari koefisien Thiessen-nya adalah dengan cara luasan stasiun hujan dibagi dengan luas total. Itu dilakukan di setiap stasiun hujan sehingga dapat parameter ini. Maka kontrolnya harus pada angka 1. Kalau tidak angka 1 berarti ada sesuatu yang keliru dalam hasil. Jadi kalau di sini sudah kontrolnya 1 berarti benar. Lalu kemudian angka-angka yang sudah dicari koefisien Thiessen-nya ini dikalikan dengan tiap data stasiun hujan. Dikalikan. Sehingga nanti kalian temukan tabel baru di sini yang sudah dikalikan faktor koefisien Thiessen. Jadi ada data curah hujan, ini stasiun 1, stasiun 2, 3, dan 4. Data hujannya dikalikan dengan harga koefisien. Kurang lebih di tahun 2008 ini sudah dikalikan harga 0,13 dikalikan 1,12, dapatnya adalah 14,83. Hasil perkalian antara curah hujan dan juga koefisien Thiessen. Itu dilakukan pada semua stasiun hujan. Jadi kalau di stasiun A berarti pengaliannya untuk yang koefisien di stasiun A. Stasiun B berarti yang di itu pun sampai di D. Lalu kemudian ini dijumlahkan. Hasilnya kemudian dijumlahkan dari stasiun A, B, C, dan D. Kita ketemu tinggi hujan. Maka menurut Thiessen, hujan yang terjadi di das pada tahun 2008 sebesar 107,46. Jadi tidak lagi membagi terhadap luas pengaruh, tapi sudah diwakili dalam satu das dianggap curah hujan yang terjadi adalah 100,7. Dari satu das ini yang terjadi adalah 107 pada tahun 2008 di semua. Itu Thiessen. Jadi semua dijumlahkan, kemudian kita selanjutnya setiap perhitungan menggunakan curah hujan yang sudah dikalikan dengan faktor Thiessen. Jadi pakainya ini. Pakainya ini. Jadi tidak lagi melihat data stasiun hujan tiap stasiun hujan, tapi data yang sudah dikalikan koefisien Thiessen. Sehingga data kita cuma satu. Nah, dari data ini kemudian kita masuk ke analisa distribusi frekuensi. Jadi kemarin kan kita belajar soal isohaya, soal Thiessen dan aljabar. Sebenarnya bisa kalian latihan juga sendiri. Kalau ini pakunya masing-masing. Jadi ada aritmatik aljabar, ada menurut Thiessen, ada juga menurut isohaya. Jadi tinggal kalian nanti kalau mau latihan ya buat latihan sendiri. Tapi dalam tugas ini Pak minta untuk Thiessen. Jadi cara perhitungannya pertama kita mencari nilai sesuai tabel ini. Di sini dia katakan X dikurangi X rata-rata. Berarti kita perlu jumlah hujannya juga, perlu juga dengan nilai rata-rata. Rata-rata dari apa? Rata-rata
hujan berdasarkan metode desain. Jadi ini adalah pengurangan dari data ini dikurangi dengan nilai rata. Jadi dapatnya adalah harganya ini. Nah setelahnya tabel kedua kita kuadratkan hasil perhitungan di tabel sebelumnya. Lalu mencari mencari standar deviasinya. Nah rumusnya ada di slide tadi. Nah, lalu kemudian dalam tugas Pak Minta ini, ujian rencana yang kita pakai itu adalah kalau ulang 2 tahun, 5 tahun, 10, 25, 50, dan 100. Berarti ada kurang lebih 2, 4, 6 data debit rencana yang akan muncul di akhir perhitungan. Jadi kita pakai kalau ulang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25, 50, dan terakhir 100. Lalu kemudian ini harga YT. Tadi kan Pak bilang harga YT bisa